Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kolom Santri, sebuah channel yang mungkin bisa menjadi sarana untuk thalabul ilmi. Pembahasan kita pada video kali ini adalah seputar kajian usul fikih, dan mungkin ada beberapa episode, dan kita berharap tema pada video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akan membahas seputar usul fikih. Referensi utama kita adalah kitab ini, Mabadil Awaliyah, yang disusun oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Hamid Hakim. Baik, teman-teman, kita membahas dulu apa pengertian dari usul fikih dulu. Kita pertama kali mendengar kata fikih kapan? Mungkin kita pertama kali mendengar kata fikih adalah pada waktu kita di usia SD, kita di usia MI sudah mulai mendengar istilah fikih. Tapi apa pengertian fikih? Sebelum kita membahas pengertian usul fikih, karena memahami pengertian usul fikih harus terlebih dahulu memahami apa itu fikih. Teman-teman yang sudah sering mendengar istilah fikih ini, kira-kira apa pengertiannya? Nah, kita perlu bahas dulu. Bagi yang belum tahu pengertian dari ilmu fikih adalah, fikih artinya ma'rifatu ahkamis syar'iyyati allati tariquhal ijtihad. Ilmu fikih adalah mengetahui hukum-hukum syariat yang mana diambil dari jalan ijtihad. Karena ada dalam kajian fikih ini yang secara umum sudah difahami tanpa jalur ijtihad, karena nas dalil yang menunjukkan hukum tersebut sudah jelas tanpa perlu ada ijtihad terlebih dahulu. Seperti misalnya kewajiban sholat. Kewajiban sholat semua orang tahu melalui ayat-ayat mengenai kewajiban sholat. Wa aqimus sholah, wa aqimus sholah, wa aqimus sholah. Ayat-ayat mengenai itu jelas mengenai kewajiban sholat, dan tanpa perlu ijtihad, kita seorang mujtahid sudah tahu bahwa itu adalah mengenai hukum mengenai wajibnya sholat. Jadi sebenarnya pembahasan fikih ini tidak membahas seputar itu. Ilmu fikih tidak membahas seputar itu. Walaupun pada prakteknya dalam kitab-kitab fikih tentu saja kewajiban sholat itu dibahas. Tetapi dalam kajian fikih pada pokoknya yang dibahas adalah allati tariquhal ijtihad. Contoh misalnya mengenai wajibnya niat dalam wudhu. Padahal dalam ayat Al-Quran mengenai proses wudhu tidak disebutkan niat di dalamnya. Tetapi kemudian dalam mazhab Syafi'i dijelaskan bahwa rukun wudhu ada 6. Di sana kalau kita lihat ayat mengenai wudhu, Imam Syafi'i menambah yang pertama niat, kemudian yang kedua tartib. Ini rukun yang ke-6 dan rukun yang pertama. Dari mana rukun niat itu wajib ada dalam wudhu? Imam Syafi'i menyimpulkan dari hadis innamal a'malu binniyat, bahwa sahnya amal tergantung dengan niatnya. Kalau nggak niat berarti tidak sah. Itu dianggap tabarrud saja, hanya cuci muka saja untuk supaya segar. Jadi inilah proses ijtihad. Inilah proses ijtihad. Sama dengan penentuan tartib dalam rukun wudhu, ini merupakan suatu hal yang hasil ijtihadi dari mazhab Syafi'i. Karena dalam ayatnya tidak ada menentukan tartib. Tetapi dalam ayat disebutkan secara urut. Yang pertama membasuh wajah dulu, faghsilu wujuhakum, kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian kedua tanganmu sampai ke siku, dan seterusnya. Ini menunjukkan penentuan penyebutan ayat mengenai kewajiban wudhu, proses wudhu ini berurutan. Maka mazhab Syafi'i menyimpulkan rukun wudhu yang ke-6 adalah tartib. Nah, inilah hasil ijtihadi. Maka pembahasan fikih sebenarnya adalah ma'rifatu ahkamis syar'iyyati allati tariquhal ijtihad.
Ilmu yang membahas pengetahuan mengenai hukum-hukum syariat, di mana hukum-hukum syariat itu melalui jalur ijtihadi, bukan nas sharih. Baik, kalau fikih itu pengertiannya seperti itu, maka kemudian apa itu usul fikih? Tadi sudah kita bahas bahwa mengetahui apa itu fikih, mengetahui apa itu usul fikih, harus tahu apa itu fikih dulu. Sehingga kita perlu mendefinisikan apa itu usul dulu. Fikih sudah kita bahas, kita tinggal membahas apa arti usul. Usul berasal dari isim mufrad aslun. Aslun, aslani, usulun. Nah, aslun ini artinya adalah dasar, pondasi. Maka secara harfiah kita bisa artikan usul fikih dasarnya fikih, pondasinya fikih, begitu ya. Secara umum kita bisa artikan seperti itu. Maka kita definisikan usul fikih itu berdasarkan kitab Mabadil Awaliyah ini adalah dalilul fiqhi ala sabilil ijmal. Jadi usul fikih adalah dalil-dalil fikih melalui jalur yang global secara umumnya. Jadi usul fikih ini membahas mengenai dasar-dasarnya fikih secara umum, secara global. Nah, nanti kita bahas seiring berjalannya waktu pembahasan kita. Ini video pertama ini kita bahas dulu pengertian mengenai fikih dan usul fikih dulu. Apa perbedaannya dulu? Sehingga jelas kalau kita menentukan suatu materi, misalnya tadi hukum wajibnya niat dalam wudu, ini pembahasannya adalah pembahasan fikih. Tapi kemudian apa yang mendasari seorang mujtahid, dalam hal ini mazhab Syafi'i, menentukan bahwa rukun wudu yang pertama adalah niat? Beliau mendasarkan melalui kajian usul fikih berdasar pada hadis innamal a'malu binniyat. Jadi kalau pembahasan mengenai dasar-dasarnya fikih, itu pembahasannya adalah usul fikih, bahwa dasarnya adalah hadis. Dasar kewajiban niat dalam wudu adalah hadis. Hadisnya adalah innamal a'malu binniyat itu. Kemudian apa yang mendasari kewajiban dari rukun wudu adalah tartib. Kalau pembahasan rukun wudu ada 6, yang ke-6 adalah tartib. Ini pembahasan fikih. Tetapi pembahasan usul fikihnya adalah ketika kita membahas dasar dari kewajiban tartib adalah ayat Al-Quran yang menyebutkan rukun tersebut secara tartib. Jadi sehingga kajian usul fikih ini kita berusaha memahami bagaimana seorang mujtahid menentukan hukum. Kita mempelajari pola pikir seorang mujtahid. Nanti kita akan bahas bahwa sulitnya menjadi seorang mujtahid. Jadi seorang mujtahid tidak serta-merta kalau nggak ada dalilnya berarti haram, kalau nggak ada dalilnya berarti bid'ah. Oh, tidak seperti itu. Kita kaji dulu ayatnya, ayat-ayat Al-Quran yang berjumlah ribuan, kemudian kita bahas hadisnya yang berjumlah jutaan, kemudian kita bahas bagaimana jika satu hadis seolah bertentangan dengan hadis yang lain. Maka seorang mujtahid harus hafal Al-Quran, harus hafal hadis, ribuan hadis, puluhan ribu hadis, dan kemudian juga mengetahui status hadis itu, apakah hasan, apakah dhaif, apakah sahih, dan juga apakah ada hadis lain yang bertentangan. Semua hal yang terkait dengan kesimpulan hukum maka perlu dikaji secara mendalam. Makanya istilahnya mujtahid. Kalau seorang mujtahid hanya sekedar nggak ada, Nabi nggak ngerjakan berarti bid'ah, Nabi nggak ngerjakan berarti haram, itu namanya bukan mujtahid. Itu tanpa memahami hadis-hadis umum yang membahas itu. Nah, inilah pentingnya mempelajari usul fikih, sehingga tidak mudah untuk menyalahkan dan menganggap ini nggak ada dalilnya, ini nggak ada dalilnya. Nah, seorang mujtahid itu untuk menentukan hukum begitu sulit, begitu susah,
Tidak bisa kita yang baru belajar kajian keislaman ini kemudian tiba-tiba menganggap diri kita sudah memahami ribuan hadis, puluhan ribu hadis, jutaan hadis dengan berbagai macam statusnya, sudah memahami jarh wa ta'dil yang membahas rawi-rawinya, sudah memahami kesimpulan dari matan hadis tersebut, dan banyak variabel yang lain yang perlu dipahami oleh seorang mujtahid. Maka ini penting untuk mempelajari kajian usul fikih, sehingga pasti mereka yang mudah menganggap kalau nggak dikerjakan oleh Nabi berarti bid'ah, berarti haram, berarti ini adalah suatu hal yang dilarang, ini pasti dia tidak pernah mengkaji kajian usul fikih. Sekian dari kita video perdana ini, semoga bermanfaat. Kita tunggu, kita bertemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.